fasilitas kepada kita, fasilitas yang luar biasa, yaitu surat Yasin. Dalam satu riwayat Rasulullah mengatakan, Yasin 5 quri'atlah. Saya yakin para jamaah sering punya cita-cita, pengen cita-citanya disukseskan oleh Allah. Mari baca Yasin, mohon kepada Allah dengan wasilah surat Yasin, wa ma unzila ilahi Yasin, supaya cita-cita kita disukseskan oleh Allah. Dengan penuh keyakinan, Allah dengan cepat akan mensukseskan cita-cita kita. Ini fasilitas para jamaah dari Allah. Rasulullah mengatakan Yasin 5 quri'atlah. Yasin tergantung niatnya orang yang membaca. Ada di antara saudara kita, keluarga kita yang menderita sakit, baca Yasin, kemudian diniati supaya Allah memberi kesembuhan. Ada di antara kita punya problem, mari baca Yasin, Allah akan dengan cepat menghilangkan problemnya. Apalagi, maaf para jamaah, mungkin ada di antara kita, anak-anak kita yang ingin kecerdasannya biar meningkat. Mungkin ada yang terlambat bicara. Baca Yasin di satu gelas atau di satu toples, kemudian ditiup setelah baca Yasin, diminumkan. Itu merupakan satu hal yang luar biasa. Berbicara tentang air yang dibacai doa oleh para ulama, apalagi dibacai ayat-ayat Allah, terutama Yasin, itu sudah dilakukan dari mulai zaman dahulu. Dan ini sekarang ada satu pertemuan di Jepang, para hadirin. Orangnya bukan orang Islam, ahli tentang air, ahli air. Jadi air itu ada molekul-molekulnya. Orang ini, profesor ini yang dari Jepang, yang ahli air, membawa air kepada seorang ulama, minta dibacai. Kemudian air ini dimasukkan ke dalam satu alat. Air itu muncul kristal-kristal bersinar. Kristal-kristal bersinar. Iya. Setelah itu bawa air kepada orang-orang yang menjalani ilmu hitam, ya, dibacai mantra-mantra, air itu muncul kristal-kristal hitam. Ketika dibacai doa ayat, muncul kristal-kristal yang bercahaya. Apabila diminum oleh kita, diminum oleh orang yang sakit, diminum oleh anak-anak kita akan muncul perkembangan, pertumbuhan dengan pancaran-pancaran cahaya Allah. Alhamdulillah, buku tentang air ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Mungkin ada yang ingin membaca lebih jelas lagi, namanya buku biru. Itu terkenal, buku biru berbicara tentang air. Para jamaah, kembali kepada tadi, Rasulullah ke Gunung Uhud, ziarah. Setelah ziarah, Rasulullah naik ke Gunung Uhud. Ini masih dalam bicara riwayat Al-Imam Bukhari. Rasulullah naik ke Gunung Uhud. Ketika Rasulullah dan beberapa sahabat naik di Gunung Uhud sempat goncang, padahal tidak ada gempa. Gunung Uhud sempat goncang. Goncangnya tambah keras. Rasulullah berteriak, "Uskun Uhud, tenanglah Uhud, di atasmu ada seorang nabi dan rasul." Uhud langsung tenang. Coba, benda mati diajak bicara oleh Rasulullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Para ahli-ahli hadis mengatakan, Gunung Uhud ketika dinaiki Rasulullah dan para sahabat sempat goncang, ya. Karena apa? Karena Gunung Uhud senang dinaiki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Gunung Uhud kayak orang bergerak. Tadi kita ketika baca ya Nabi salam alaih, dengan refleksi kita goncang karena kita senang dengan membaca sholawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini punya arti para jamaah. Setelah Rasulullah mengatakan uskun Uhud, tenang Uhud, Rasulullah mengatakan Uhudun jabalun
yuhibbuna wa nuhibbu. Uhud adalah sebuah gunung. Ini gunungnya bukan kayak gunung di Indonesia. Ini gunung batu para jamaah. Uhud kata Rasulullah adalah gunung yang cinta kepada Rasulullah. Wa ana uhibbu. Aku Rasulullah cinta kepada Uhud. Bayangkan para jamaah, gunung cinta kepada Rasulullah, Rasulullah cinta kepadanya. Apalagi kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kita menghadiri acara-acara seperti ini. Para jamaah, masalah haul juga kaitannya dengan masalah kematian, ya, mengingatkan kepada kita supaya kita ingat satu saat juga kita akan seperti beliau yang kita peringati haulnya. Dan para pakar-pakar hadis mengatakan bahwa kita perlu bersyukur umat Nabi Muhammad SAW, karena Nabi kita Muhammad SAW adalah satu-satunya Nabi yang menerangkan kepada umatnya tentang kehidupan alam kubur, kehidupan alam akhirat, kehidupan hari kiamat, kehidupan surga, kehidupan neraka, seakan-akan kita sudah pernah masuk lubang kubur. Dari begitu jelasnya Rasulullah menerangkan, seakan-akan kita sudah pernah kita pernah mengalami hari kiamat. Dari begitu terangnya Nabi kita Muhammad SAW menerangkan tentang kejadian-kejadian yang kaitannya dengan hal-hal akhirat. Maka sampai dalam riwayat Al-Imam At-Tirmidzi, Rasulullah menghendaki kita semuanya masuk surga. Ini hadis masyhur. Satu saat di masjid, Rasulullah menghadapi ribuan para sahabat. Kemudian Rasulullah mengatakan, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku akan masuk surga. Kira-kira para jamaah mendengar seperti ini senang apa enggak? Bahagia apa enggak? Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan termasuk kita. Rasulullah mengatakan, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku bakal masuk surga. Ketika yang ketiga Rasulullah mengatakan, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku akan masuk surga. Ini riwayatnya sahihah, rawahu Tirmidzi. Semua umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Kecuali yang tidak mau. Saya tidak akan menggambarkan yang tidak mau, tapi saya akan menggambarkan keterangan dari Nabi kita Muhammad SAW, bagaimana perbuatan-perbuatan orang yang mendaftarkan dirinya menjadi calon penduduk surga. Ini keterangan dari Nabi Muhammad SAW. Kembali kepada Al-Imam At-Tirmidzi, di antaranya duduknya kita malam ini, di samping berdoa, di samping memperingati haul beliau, kita bareng-bareng ngaji, kata akhina tadi, ya. Begini para jamaah, Rasulullah pernah mengatakan bahwa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Orang yang keluar dari rumahnya kemudian jalan di satu jalan, jalannya menuju majelis taklim, akan dimudahkan jalan menuju surga. Saya yakin kita semuanya keluar dari rumah tujuannya untuk menuju majelis taklim. Mudah-mudahan kita terdaftar semua, amin. Amin. Dan akan lebih istimewa apabila setelah kita hadir di majelis taklim, kemudian kita mendengarkan mau'izah hasanah, baik yang datangnya dari Allah, dari Nabi kita Muhammad SAW, akan lebih istimewa apabila ilmu kita manfaat. Amin. Setelah mendengar, kita diberi kemampuan oleh Allah untuk mengamalkan. Mudah-mudahan termasuk kita semua. Ini salah satu contoh calon orang yang mendaftarkan diri menjadi calon penduduk surga, yaitu selalu menghadiri majelis taklim. Tidak kalah pentingnya para hadirin, orang yang menjaga lisan. Orang yang menjaga lisan
Itu jaminan dari Rasulullah SAW. Imannya akan tambah mantap. Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyaqul khairan. Iya, orang yang beriman kepada Allah, beriman dengan datangnya hari kiamat, hendaklah bicara yang baik. Dan Rasulullah dalam riwayat Imam Hakim mengatakan, tuba, thumma tuba, thumma tuba liman malaka lisanahu. Beruntung, 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 dan menjadi calon penduduk surga orang yang bisa mengendalikan lisannya. Berbicara tentang lisan para jamaah, ini tokoh-tokoh thariqah setelah mendengar seperti ini, mereka mengatakan, subhanalladzi ja'ala syai'an wahidan. Maha suci Allah yang menjadikan di badan kita ini sesuatu yang satu. Di badan kita ada sesuatu yang satu, yaitu lisan. Yusiluhu ilal jannah wa yusiluhu ilan nar. Lisan bisa membawa kita menuju surga, dan lisan bisa membawa manusia menuju neraka. Mudah-mudahan lisan kita membawa kita menuju surga. Amin. Tidak kalah pentingnya zikrullah. Zikrullah, sebab Rasulullah SAW dalam hadis sahih Rasulullah mengatakan, ghanimatu majalisid dzikri al-jannah. Hasil dari duduknya kita di majelis zikir adalah tercatat kita menjadi calon penduduk surga. Maka dari itu para hadirin, Rasulullah mengharap ya kita semuanya supaya bisa masuk surga. Dalam riwayat Al-Imam Al-Baihaqi, Rasulullah memerintahkan kita, coba, sesuatu yang diperintahkan oleh Rasulullah pasti membawa kehidupan kita sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Bahagia dunia akhirat. Apa kata Rasulullah? Ikmalul khaira dahrakum kullah. Hai umatku, gunakan waktu-waktu kehidupanmu untuk melakukan perbuatan yang baik. Sekali lagi, karena Rasulullah mengharap kita semuanya masuk surga, maka Rasulullah mengatakan, umatku, jadikan waktu-waktu dalam kamu sekalian menjalankan hidup untuk melakukan perbuatan yang baik. Yang baik di sini adalah ukurannya baik menurut Allah dan baik menurut Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian Rasulullah memberi tambahan para hadirin. Rasulullah mengatakan, biasakan melakukan perbuatan yang baik. Ta'awwadul khaira fa innal khaira bil 'adah. Biasakan melakukan perbuatan yang baik, karena kebaikan itu akan muncul apabila kita melatih diri. Para jamaah, pada hakikatnya hidup hanya ada dua alternatif. Ada baik, ada jelek. Kalau kita tidak melakukan baik, ya nanti munculnya apa? Jelek. Kalau kita meninggalkan jelek, berarti munculnya baik. Dan kebaikan harus dibiasakan. Kebaikan harus dibiasakan. Maaf, ada seorang mufassir yang mengatakan bahwa dunia ini, hidup di dunia ini satu kenyataan. Akhirat sebuah cerita. Coba kalau bisa diukir dalam data kita. Hidup di dunia ini adalah satu kenyataan. Kita nyata sekarang hidup di alam dunia nyata. Ya, akhirat sebuah cerita. Tadi saya menerangkan tentang akhirat itu sebuah cerita. Mudah-mudahan kita semuanya panjang umur, sehat walafiat, semuanya husnul khotimah, semuanya dapat raudhatul jannah. Nanti di surga ya, akhirat sebuah kenyataan, dunia adalah sebuah cerita. Sekarang dunia sebuah cerita, sebuah kenyataan, akhirat adalah sebuah cerita. Nanti kita di surga, mudah-mudahan semua calon penduduk surga. Nanti di surga itu satu kenyataan, dunia sebuah cerita. Maksudnya bagaimana sebuah cerita? Dalam hadis sahih Rasulullah mengatakan, kita sekarang kumpul seperti ini bukan gratis para jamaah.
di samping pahala yang tidak bisa kita hitung, di samping fadilah yang sangat luar biasa, di samping membawa kehidupan kita ke depan semakin baik. Amin. Ini seperti ini, nanti kita insya Allah, mudah-mudahan kita semua min ahlil jannah. Amin. Mudah-mudahan nanti kita bersama-sama di surga akan cerita. Ingat enggak waktu hadir hallnya Kiai Haji Mas Nidom, kita mendengarkan kisah-kisah seperti ini. Ini sebuah cerita. Hidup kita ini sebuah cerita nanti di surga. Dengan cerita duduknya kita di majelis taklim, dengan cerita duduknya kita di majelis zikir, surga kita tambah harum, surga kita tambah nyaman, surga kita tambah membahagiakan. Allahumma ja'alna minhum. Makanya para jamaah, mari mumpung kita masih diberi kesempatan hidup di alam dunia, lakukan perbuatan-perbuatan yang baik seperti tadi dihimbau oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan if'alul khaira dahrakum kullah. Ini pesannya Rasulullah karena cinta para jamaah. Ayo umatku, biasakan melakukan perbuatan yang baik supaya kamu sekalian menjadi calon penduduk surga. Calon penduduk surga. Maaf sekali lagi, hidup di dunia dikatakan oleh pakar-pakar tafsir, ini isinya sesuatu yang capek. Innal hayata mamlu'atun bil mata'ib. Hidup itu isinya sesuatu yang bikin capek. Semuanya apa yang kita lakukan di alam dunia isinya membuat capek. Kalau hidup kita sudah capek, mari sudah capek-capek kita ikuti dawuh-dawuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga setelah capek di alam dunia, kubur kita menjadi raudhatul jannah, taman surga. Sekali lagi para jamaah, saya yakin kalau Kiai Haji Mas Nidom seorang ulama, seorang yang membimbing kita, dan proses-proses wafatnya luar biasa. Beliau adalah husnul khotimah. Mestinya kita semuanya pengen husnul khotimah apa enggak? Pengen apa enggak? Sebetulnya kalau bicara tentang husnul khotimah itu banyak cara. Tapi yang paling mudah dan mencakup semuanya, ingat-ingat, apa sih itu husnul khotimah? Husnul khotimah itu dua kalimat. Husnul artinya baik, khotimah adalah penutupan. Jadi husnul khotimah adalah penutupan hidup yang paling baik. Ketika kita sakaratul maut, ya, orang di sekitar kita baca Yasin, malaikat yang biasa kumpul dengan kita di majelis taklim datang menuntun kita, lisan kita mengucap la ilaha illallah. La ilaha. Ketika kita mengucap la ilaha illallah, dicabut nyawanya oleh Allah. Itu namanya husnul khotimah. Mudah-mudahan termasuk kita semuanya. Kita kira-kira husnul khotimah datangnya tiba-tiba apa perlu dicari? Tiba-tiba apa perlu dicari? Perlu dicari. Kapan nyarinya? Sekarang. Dengan apa nyarinya? Dengan dua hal. Ini kesepakatan. Ittafaqal ulama minal awwalin wal akhirin, terutama ulama-ulama ahli tafsir. Jadi tahu kita semuanya tadi husnul khotimah. Kalau orang kok sudah husnul khotimah, sudah, itu akan mungkin kelihatannya yang gotong jenazahnya ratusan orang, tapi puluhan ribu malaikat akan ikut ngiring jenazah kita, disambut di alam kuburnya. Kuburnya menjadi raudhatul jannah. Jadi husnul khotimah akan wujud apabila diawali dengan dua husnul. Husnul khotimah akan wujud apabila diawali dengan berapa husnul? Dua. Yang pertama husnul ibadah. Yang pertama apa? Husnul ibadah. Yang kedua husnul muamalah.
Kalau husnul ibadah kita wujudkan dalam hidup kita, husnul muamalah wujudkan dalam hidup kita, maka yang ketiganya husnul khotimah. Apa itu husnul ibadah? Husnul ibadah itu ibadah dengan baik. Yang namanya ibadah dengan baik adalah ibadah yang didasari dengan ilmu. Kita dapat ilmu di mana? Di majelis taklim. Makanya majelis taklim adalah salah satu cara untuk kita mendapatkan husnul khotimah. Ibadah yang baik saja apa cukup untuk mendapatkan husnul khotimah? Tidak. Ada orang ibadahnya selangit, ibadahnya banyak sekali, tapi harus diiringi dengan husnul muamalah. Apa itu husnul muamalah? Pergaulan yang baik. Pergaulan yang baik. Ibadahnya hebat, pergaulannya jelek, gak mungkin husnul khotimah. Pergaulannya baik, ibadahnya jelek, tidak mungkin husnul khotimah. Tapi husnul khotimah akan bisa diraih apabila ibadahnya baik, husnul ibadah, kemudian pergaulannya baik, husnul muamalah, maka yang ketiga akan mendapatkan apa? Husnul khotimah. Amin. Para jamaah, ayo kita sebut, ada berapa husnul? Ada berapa? Yang pertama husnul, yang kedua husnul, yang ketiga insya Allah kita semuanya husnul khotimah. Ilmu kita manfaat, mudah-mudahan rezekinya lancar semuanya, kemudian ibadah kita semua diterima oleh Allah. Para jamaah, saya datang dari jauh, makanya saya setiap kesini memberi satu amalia. Kali ini saya ingin memberi amalia supaya kita semuanya husnul khotimah. Ada doa singkat yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Doanya begitu singkat para hadirin. Dan dari doa ini apabila kita bisa wujudkan, kita semuanya akan husnul khotimah. Sekali lagi, ini hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah. Rasulullah mengajarkan sebuah doa. Hanya 3 macam doanya, singkat tapi begitu cukup mendalam. Nanti kita dengarkan doanya dan kita renungi, mudah-mudahan kita bisa baca, semuanya kita akan husnul khotimah. Yang pertama doanya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Jadi ilmu itu yang penting manfaat. Orang ilmunya setinggi langit tapi tidak manfaat, malah madorot bagi dirinya dan bisa memberi kacau. Negara kacau karena orang yang punya ilmu tidak manfaat. Keluarga kampung kacau apabila yang punya ilmu tidak manfaat. Mudah-mudahan ilmu kita walaupun sedikit manfaat. Amin. Rasulullah menghendaki umatnya tidak ada yang miskin. Mudah-mudahan setelah ngaji di sini, insya Allah tidak ada yang miskin. Rizkinya semuanya dilancarkan oleh Allah. Rizkinya ringan, amin. Tapi dapatnya banyak dan barokah. Allahumma. Tadi Rasulullah mengatakan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah, warizqan thayyiban, warizqan thayyiban. Jadi Rasulullah tidak menghendaki umatnya menjadi miskin, karena kemiskinan itu bahaya para hadirin. Ada satu riwayat mengatakan, kadal fakru ayyakuna kufra. Kemiskinan akan bisa menyeret kepada kekafiran. Naudzubillah min dzalik. Supaya kita semuanya rezekinya barokah semua. Amin. Bukan mengharap dari orang, malah bisa menolong orang lain. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba, tidak kalah pentingnya, wa amalan mutaqabbala, amal yang semuanya diterima oleh Allah. Walaupun singkat, tapi saya kepingin supaya diamalkan, jadi saya bawa tulisannya. Pak Manzar, dibagi. Ayo cepetan dibagi. Iya, yang bantu yang banyak baginya.
Saya kepingin saya datang ke sini, insya Allah ada apa ya? Ada oleh-olehnya dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, monggo dibagi, Mas. Ya, Rebana, ayo sambil dibagi. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Semuanya baca semangat. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Samna bismillah wa billahi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bihadiril ya Allah. Sudah dapat semua? Ingat-ingat ya. Pertama namanya husnul apa? Ibadah. Pertama husnul, yang kedua husnul muamalah, yang ketiga yang semangat. Pertama husnul, yang kedua husnul, yang ketiga insya Allah husnul khotimah. Ayo saya mau baca doanya sekalian ijazah. Kalau saya baca, para jamaah dengarkan. Kalau saya berhenti, jenengan yang baca. Siap apa enggak? Semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Karena saya pernah baca kitab ini Ibnu Majah kepada guru saya Profesor Dr. Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki rahimahullah rahmatal abror, termasuk doa ini. Jadi malam ini saya ijazahkan kepada semua jamaah, diterima ya, dan ijazahkan kepada siapa saja. Saya kepingin umat Islam semuanya menjadi orang yang mampu. Jangan ada umatnya Nabi Muhammad yang melarat di akhir zaman. Semuanya menjadi orang yang diberi rizki yang barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi para hadirin, untuk mencapai husnul khotimah, pertama husnul ibadah, husnul muamalah. Muamalah itu kebanyakan yang berbahaya di lisan. Tadi Rasulullah mengatakan ukuran lisan adalah ukuran iman. Beruntung orang yang bisa mengendalikan lisannya. Mudah-mudahan termasuk kita semuanya. Amin. Sebagaimana Allah telah memberikan kepada kita inayah pertolongan bisa menghadiri majelis pada malam hari ini yang mulia. Mudah-mudahan pertolongan Allah terus menyertai kita. Amin. Sehingga kita bisa mewujudkan dalam kehidupan kita, hidup kita husnul, hidup kita sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Bahagia dunia akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazahullahu khairan wa jazahullahu ahsanal jazaa. Mudah-mudahan kita semua diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa mengamalkan apa yang disampaikan oleh beliau
dan selalu diberi ilmu yang manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat, selanjutnya adalah al-ikhtitam bid-du'a. Yang pertama oleh beliau Al-Fadil Kiai Haji Zaid bin Muhammad bin Yusuf, dan yang terakhir oleh beliau Al-Fadil Al-Mukarram Kiai Haji Mas Jazuli bin Umar Baydawi. Fa'alaihim falyatafaddalu mashkurin. واجعل له لكل هم مخرجا بجاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبت علينا مدد شيخنا سيد احمد بن محمد الجليل. اللهم ارحم اللهم ارحم يا الله اللهم اغفر يا مسلم اللهم ارحم يا مسلم اللهم اغفر يا ابراهيم اللهم ارحم ويسر اللهم ارحم اللهم ارحم اللهم ارحم محمد اللهم ارحم بأهل أخبار يا الله يا رحمن اللهم ارحمه جميعا يا الله يا الله يا رحمن الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه لله رب العالمين. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Shalatan tabtahu lana biha abwabal ridha wat taysir wa tughliqu biha anabal syarri wa tasir wa takunu lana biha waliya wa nasira. Ad-dawalina maulana fa maulana min nasir. Allahumma taqabbal wa arsil wa balligh kama maqarna mahlalna masabahna masallina ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa muslimat abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddadina thumma khususan ila akhiril karim Muhammad Husain Nizam. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa adkhilil jannata ma'wahu. Allahumma askinhu ghurfatan 'aliyah. Allahumma askinhu ghurfatan 'aliyah. Allahumma askinhu ghurfatan 'aliyah. Wasilhu li nabiyika sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa daimah wa mat'hu bin nazaril wajhil karim nazaratan daimah. Allahumma azil rahmata wasyafa'ata wan ni'mata wa farah wa surura. Allahumma ghammisna wa iyyahum fi dairatil ridha wal ridwan wa aghrikna wa iyyahum fi dairatil fadli wal imtinan. Allahumma amir ra'atana wa ra'atahum wa akil asratana wa asratahum wa tuhina bi mulkan 'aman wa lutfan khassa wa antima lahum 'alaihim min al-huquqi wa tabi'atin khazain rahmatik bimahdi fadlika minnatika ya dzal fadlil jasim wal man'ati bi rahmatil arhamar rahimin
واحشرنا وإياهم مع الذين أنعم الله من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين مع السلامة والمغفرة والمقبولة برحمتك أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك